Nah, kebetulan waktu itu seneng banget sama K-pop gitu ya. Mm-mm. K-pop yang dengan berbagai macam boy band dan sebagainya begitu ya. Nah, dari situ saya mencoba masuk dengan menghafalkan beberapa grup band yang dia sukai. Terus kemudian punya biasnya juga gitu kan. Jadi obrolannya mulai dari situ gitu. Dan dari situ ternyata kita bisa menjalin percakapan. Seberapa penting sih kita ngobrol dengan anak? Seberapa penting anak bisa bercerita dengan kita secara luas gitu? Itu seberapa penting sih, Miss? Hai parents, selamat datang lagi di podcast Ngobrolin Parenting by The Good Parent. Masih sama Adele di sini pastinya, seperti episode-episode sebelumnya. Dan seperti biasanya juga, di sini Adele nggak akan sendirian karena kita akan membicarakan hal-hal yang bermanfaat dan harus mengundang orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu ya parents. Seperti hari ini, kita akan mengundang salah satu psikolog anak, remaja, dan juga keluarga, yaitu ada Miss Hesti Novitasari. Hai Miss Hesti, boleh dong saya hai dulu untuk parents yang lagi dengerin kita dan juga kenalan sedikit-sedikit biar kenal gitu ya. Silakan Miss Hesti. Oke, hai parent semuanya. Seneng banget hari ini bisa berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dan kita kayaknya akan membahas sesuatu yang kayaknya menarik sekali ya untuk didiskusikan di hari ini. Dan salam kenal semuanya. Katanya kalau tak kenal maka kita kenalan. Iya, nama saya Esti Novitasari. Saya adalah psikolog anak, remaja, dan keluarga. Dan saya juga kebetulan memiliki 3 orang putra-putri yang ini usianya juga cukup beragam ya. Mulai dari yang SMA, kemudian sekarang ada yang sudah mau masuk SMP, artinya sudah mulai prapuber. Terus kemudian juga ada yang masih TK gitu ya. Nah, ini kayaknya mudah-mudahan nanti hal-hal yang nanti kita obrolin juga bisa relate dengan kehidupan sehari-hari ya, karena saya pun juga menjalani peran sebagai orang tua. Oke, Miss Hesti Eh, berarti pelangi sekali ya hidupnya ini kesehariannya pelangi banget ya. Anak-anaknya udah mulai dari kecil, sedang sampai gede ada semua di rumah iya, gitu ya. bener banget. Jadi mulai menerima curhatan remaja, curhatan anak-anak SD gitu ya, sampai yang request anak-anak kecil itu setiap hari itu ada. Oke, ini karena Mm-mm. Miss Hesti ngomongin curhat gitu ya, aku jadi kepancing nih. Sebenarnya kita Nah, akan bahas ini juga nih Miss Hesti ya, iya, episode hari iya, ini. Parents kita akan betul. ngomongin tentang komunikasi dengan anak gitu ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir juga kita udah komunikasi gitu ya setiap hari dengan anak ya nanyain, nak Mm-mm. kamu mau makan apa? Nak nanti sore kira-kira mau pakai baju apa gitu ya. Itu kan udah komunikasi sederhana gitu karena ada interaksi di antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu ya. Tapi Iya, nih, kalau betul. misalnya tadi ngomongin curhat gitu ya, biasanya kan curhat itu lebih dalam gitu ya bahasannya daripada komunikasi Mhm. biasanya dengan Iya, anak-anak gitu ya. Dan betul. akhir-akhir ini kan kita pasti sering dengar istilah deep talk gitu ya. Misalnya sih benar Yes, sering ada benar-benar sering banget. dengar istilah deep talk Familiar gitu. ya kayaknya ya di telinga kita ya. Mungkin parents yang lagi dengerin juga sering banget nih baca-baca deep talk tuh sebenarnya apa sih gitu kan ya. Salah satu bentuk komunikasi juga atau enggak gitu kan. Nah, tapi Mhm, sebelum kita ngobrolin masalah deep talk dengan anak, kita harus samakan dulu nih definisinya gitu kan ya. Kalau iya. misalnya nih kita ngomongin komunikasi dengan anak gitu kan, sebenarnya definisinya itu seperti apa sih? Apakah bisa kita samakan ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan sesama, dengan pasangan, dengan teman, orang tua, atau yang lainnya gitu. Apakah kita bisa samakan definisi komunikasi itu sendiri gitu? Miss Hesti, boleh dong dijawab nih sebagai pertanyaan pembuka di episode hari ini, silakan. Oke, berbicara tentang komunikasi, sebenarnya dasarnya ada 3 komponen kan ya. Yang pertama ada pengirim pesannya, ada sendernya, kemudian ada receivernya atau penerima pesan, kemudian ada pesan yang disampaikan gitu. Dan pada dasarnya yang namanya komunikasi itu relatif sama ya, antara kita bicara dengan anak, kita bicara dengan pasangan, atau kita bicara dengan orang tua, ataupun kita berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hanya saja tadi kalau misalkan berkaitan dengan pesan, nah pesannya ini yang terkadang berbeda. Itu yang membedakan mana kita komunikasi dalam keseharian, mana yang memang tadi kita ada dalam tanda kutip ada deep talk-nya gitu. Pesannya itu yang berbeda.
Berarti yang harus digarisbawahi di obrolan kita hari ini adalah pesan yang ingin disampaikan dan diterima oleh masing-masing pihak gitu ya, Miss Esti ya. Betul sekali, Dan betul kadang kan banget. kalau misalnya ngobrol sama anak gitu ya, apalagi anak-anak Mm-mm, yang mungkin masih remaja gitu ya, baru dari SD mm-mm, ke SMP itu kan masih agak susah juga kalau misalnya kita mau ngajak ngobrol mendalam gitu ya, Miss Esti ya. Atau mm-mm, Miss Esti mm-mm. ngalamin juga nggak sih, kan tadi anaknya ada tuh yang baru mau masuk SMP ya tadi ya. Iya, benar-benar. Ngalamin juga nggak sih susah-susahnya anak ngajak ngobrol anak gitu? Gimana sih cara kita membangun komunikasi dengan anak biar anak juga luas gitu ceritanya sama kita gitu, kayak terbuka, mau terbuka sama kita tuh gimana sih caranya, Miss Hesti? Oke, nah ini perjalanan yang menarik sebenarnya dan prosesnya itu cukup berliku ya untuk Betul. menggali supaya anak-anak kita itu mau terbuka dengan kita, mau bercerita hal-hal yang mungkin menjadi sesuatu, bisa jadi hal yang sensitif untuk mereka ceritakan seperti itu. Jadi dalam hal ini ketika kita bicara tentang deep talk, artinya ada pesan yang memang bermakna. Bermakna untuk siapa? Bermakna untuk kedua belah pihak begitu. Jadi baik misalkan kita ngobrol sama anak, kita lagi melakukan percakapan dengan anak. Nah, percakapan ini memang bermakna bagi anak, artinya ada sesuatu yang mereka merasa diberikan ruang untuk bisa bercerita, bisa mempercayai kita orang tuanya gitu ya. Tidak ada judgement di situ gitu ya, nggak ngerasa disalah-salahin dan sebagainya begitu. Jadi dalam hal itu adalah yang membedakan ketika antara deep talk dengan komunikasi pada umumnya. Nah, kemudian bicara tadi tentang komunikasi dengan anak yang susah nggak sih? Ya, bisa dikatakan susah-susah gampang. Karena memang kita harus tahu caranya, harus tahu mungkin situasi-situasi apa di mana kita bisa ngobrol dengan Ananda gitu ya. Terus kemudian juga hal-hal apa saja yang perlu kita bahas atau hal-hal apa saja yang perlu kita perdalam gitu untuk kita bisa ketahui dari anak-anak kita begitu. Oke, berarti kalau kita ngomongin deep talk itu berbicara masalah makna yang akan dibicarakan dari suatu topik gitu ya. Pasti kan itu ada Betul, lebih mendalam daripada komunikasi kita sehari-hari dengan anak. iya. Nah, menurut Mhm, aku juga ini kalau misal kita ngomongin deep talk ya, Miss Hesti, agak mhm, tricky ya sebenarnya karena mhm, mhm, kita harus membuka diri. Anak pun juga harus membuka diri dengan kita agar bisa berbicara dan bercerita dengan kita gitu kan. Tetapi mhm, di sisi mhm. lain, aku yakin ada boundaries atau batasan atau Iya, privacy dari si anak yang harus kita perhatikan juga ya, Miss Hesti ya. yes, benar banget, Ya, benar mereka banget. juga punya hak atas privasi mereka ya, Miss Hesti. Iya, Sebenarnya betul. hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita ingin membangun komunikasi atau kita mau deep talk dengan anak gitu? Apakah ada hal lain selain privacy yang harus kita perhatikan juga terhadap si anak? Mhm. Iya, ketika kita berkomunikasi artinya sama halnya ketika kita membangun koneksinya dulu gitu ya. Sama halnya ketika kita ngobrol nih, kalau koneksinya bagus, pesan yang disampaikan pun juga bisa diterima dengan baik. Nah, artinya ketika kita ingin mengajak anak untuk membicarakan sesuatu hal yang lebih dalam, misalnya atau lebih bermakna, maka kita harus bangun dulu koneksinya. Ada beberapa langkah sebenarnya nih yang bisa digunakan untuk bisa membangun koneksi supaya bisa kuat tadi. Nah, kuat ini ada singkatannya. Jadi, K itu adalah knowledge, artinya kita perlu tahu apa yang disukai anak, gitu. Bisa kita tanya dari obrolan keseharian, kita perhatikan dari hal-hal aktivitas yang mereka sukai. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa masuk. Jadi, biar menyamakan istilah anak-anak sekarang biar satu frekuensi gitu katanya ya. Ya, karena kalau udah satu frekuensi itu udah enak ngobrolnya, lebih nyambung gitu. Terus kemudian misalnya nih anak kita lagi suka sesuatu hal yang menjadi minatnya. Let's say misalkan salah satu olahraga misalnya gitu ya. Nah, artinya kita bisa masuk tuh dari bidang memang yang dari dia minati tersebut. Selain itu juga misalnya idola gitu ya, apalagi kalau remaja itu punya idola gitu ya. Nah, kita bisa masuk nih, kita kita bisa pelajari siapa sih gitu ya idolanya gitu. Dan saya juga pernah punya pengalaman nih, mungkin sedikit cerita ya dari sudut pandang saya sebagai ibu. Eh, Ketika mendekati anak remaja, which is itu perempuan yang kadang merasa privasinya itu, aduh harus dijaga banget gitu ya.
Terus kemudian akhirnya saya mencari cara gimana ya biar bisa ngobrol enak gitu. Nah, kebetulan waktu itu seneng banget sama K-pop gitu ya. Mm-mm. K-pop yang dengan berbagai macam boy band dan sebagainya begitu ya. Nah, dari situ saya mencoba masuk dengan menghafalkan beberapa grup band yang dia sukai. Terus kemudian punya biasnya juga gitu kan. Jadi obrolannya mulai dari situ gitu. Dan dari situ ternyata kita bisa menjalin percakapan yang lebih dalam misalnya em, misalnya nih ketika dia punya idola, apa sih yang disukain dari idolanya itu gitu ya. Jadi tidak hanya dilihat dari mungkin secara fisik, tapi juga secara karakter gitu. Nah, hal itu juga bisa kita kaitkan misalkan relasinya dengan pertemanan seperti apa, relasinya memandang pertemanan dengan lawan jenis seperti apa gitu ya. Jadi luas banget gitu, tapi pintu gerbangnya udah kebuka gitu. Artinya sefrekuensinya udah sama. Nah, itulah di sini pentingnya knowledge tadi, pentingnya pengetahuan kita sebagai orang tua untuk melihat, mengamati kegiatan-kegiatan apa saja yang disukai anak atau hal-hal yang memang diminati oleh anak. Itu adalah langkah awalnya dulu. Berarti emang research itu sebenarnya penting ya, biar kita tahu Benar. dulu nih anak kita sebenarnya lagi suka apa, biar kita masuknya gampang, bridgingnya gampang gitu ya Miss Hesti ya. Iya, benar Tadi kan banget, benar banget. Miss Hesti jelas ini kalau misalnya membangun Mm-mm. komunikasi itu sama dengan membangun koneksi. Harus kuat Iya, koneksinya. Tadi salah satunya ada K betul. itu knowledge. K-nya Boleh nggak adalah dijelasin knowledge. lagi? U, A, dan T-nya itu apa sih Miss Hesti? Oke, ya. U-nya adalah understanding gitu ya. Oke. Jadi understanding itu artinya kita perlu memahami dari sudut pandang si anak. Kadang kan kita orang tua itu punya sudut pandang yang berbeda dengan anak. Nah, sekarang kita mencoba memposisikan diri kita ketika melihat sesuatu tadi, misalkan sesuatu yang mereka sukai gitu ya. Kita lihat dari sudut pandang anak. Oleh karena itu kita bisa bertanya misalkan tadi apa yang mereka sukai, terus kemudian apa yang bikin kamu seneng banget sama dia gitu ya. Terus proses apa yang bisa dipelajari dari perjalanan karir mereka misalnya begitu. Nah, dari situ kita perlu memahami dari sudut pandang mereka. Kenapa kita perlu memahami supaya anak pun juga tidak merasa ada penilaian atau judgmental tertentu gitu. Karena kalau sudah ngerasa, duh mamaku nggak suka nih atau ayahku nggak suka nih ya dengan apa hobi aku atau nggak ngedukung hobi aku. Nah itu kadang membuat anak tuh cenderung ragu, cenderung tidak mau terbuka gitu Tegan terkait gitu ya Miss ya. ya benar terkait dengan hal-hal yang mungkin itu menjadi keseharian mereka juga seperti itu. Nah, itu adalah U-nya, jadi understanding. Kemudian A-nya adalah attention ya. Attention ini Oke. perhatian. Jadi jangan lupa kalau misalkan anaknya cerita, perhatikan benar-benar ya gitu. Kadang nih yang terjadi gitu ya ketika anak cerita, mungkin kita lagi sibuk ngapain gitu ya. Orang tua entah mungkin lagi ada sesuatu pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi ya udah kayaknya obrolan anak tuh sepintas selalu aja gitu. Hal ini pun juga secara mungkin sebelum-sebelumnya setelah saya mempelajari hal ini pun juga bisa jadi saya pun juga pernah melakukannya. Tetapi tidak ada salahnya ketika kita memperbaiki pola komunikasi kita dengan tadi misalkan anak memang mau cerita, kita memang benar-benar hadir bagi anak. Nggak cuman orangnya aja ada di depan gitu ya, tetapi memang kita mendengar, sorry, kita mendengarkan, kita memberikan perhatian yang utuh kepada mereka begitu. Jadi itu adalah bentuk dari perhatian, atensi yang bisa kita berikan sebagai orang tua. Dan yang terakhir adalah T-nya adalah trust. Oh, Nah, oke. trust ini adalah ketika anak bercerita, terutama bercerita tentang hal-hal yang sifatnya itu sensitif, rahasia, privacy gitu ya. Artinya pasti anak akan memilih dengan siapa mereka akan bercerita, dengan siapa mereka merasa aman gitu ya untuk bercerita, dengan siapa mereka merasa tidak diberikan penilaian atau judgmental tertentu begitu. Jadi dalam hal ini kita bisa memberikan ruang kepada anak, boleh loh kamu mau cerita apapun. Nah kita sebagai orang tua yang penting adalah dengerin dulu.
gitu. Dan sebelum sampai ke T ini kan sebenarnya sudah ada perjalanannya nih, Betul, mulai betul. dari knowledge-nya, understanding-nya, attention-nya gitu ya. T ini adalah bagian terakhirnya. Ibaratnya gongnya adalah trust-nya ini tadi. Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya kita ngobrolin deep talk atau bercerita dengan anak, sebenarnya kita harus memusatkan anak ini jadi pusatnya gitu ya, Miss ya. Karena kayak tadi Iya, attention, kita harus memperhatikan gimana cara mereka dapat perhatian gitu ya. Dan kita juga harus betul. cari tahu juga mereka sukanya apa. Jadi itu semuanya pusatnya di mereka gitu kan. Dan tadi Miss Hesti juga Mm-mm. cerita sedikit nih, gimana ya caranya gitu ya, biar mereka terbuka sama aku nih. Berarti kan itu merupakan suatu hal yang penting gitu ya, Mas, untuk dilakukan. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Mm-mm. kita ngobrol dengan anak? Seberapa penting anak bisa bercerita dengan kita secara luas gitu? Mm-mm. Itu seberapa penting sih, Miss gitu? Kalau ditanya seberapa penting, ini pastinya penting banget. Karena ketika komunikasi adalah pondasi awal ketika bagaimana kita juga bisa memberikan satu edukasi kepada anak. Bagaimana kita juga bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman juga bagi anak ketika mereka mengekspresikan emosinya. Karena yang namanya emosi itu kan memang tidak lepas dalam keseharian kita ya. Gitu. Ada saja hal-hal yang memang membuat kita merasakan emosi-emosi tertentu gitu dalam keseharian. Bisa jadi itu emosi yang positif ya, kita ada senang gitu ya, gembira, bahagia, terus bangga dan sebagainya. Tapi ada kalanya juga kita merasakan emosi-emosi negatif. Mungkin ada perasaan sedih, ada perasaan takut, ada perasaan marah dan sebagainya, kecewa dan sebagainya. Jadi memang banyak sekali ragam emosi yang memang kita alami dalam keseharian. Nah, kalau dalam komunikasi ini tidak terjalin dengan baik, maka anak pun akan sulit untuk mengekspresikan emosinya, mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya, mengekspresikan sesuatu yang mungkin menjadi impiannya, begitu. Karena tadi anak merasa tidak memiliki tempat, anak tidak bisa memiliki ruang untuk bercerita, untuk mengekspresikan, dan akhirnya anak akan mencari sendiri gitu, akan mencari jawaban sendiri. Walaupun memang ketika kita deep talk itu belum tentu langsung mencapai ke sebuah solusi gitu Ya. ya. Tapi setidaknya memang anak-anak itu punya ruang dulu untuk mereka bisa mengekspresikan apapun yang mereka rasakan, mereka pikirkan, mereka impikan dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau ditanya apakah penting, pastinya sangat-sangat penting. Karena memang sebenarnya harusnya dimulai dari keluarga gitu ya. Misal lingkungan terdekat Iya. mereka, di mana mereka harusnya bisa percaya ke orang Mm-mm. tuanya, di mana mereka bisa bercerita sepenuhnya tentang apa yang mereka rasakan. Dan seharusnya memang dimulai dari situ dulu ya, Miss. Daripada Mhm. mereka akhirnya menyalurkannya keluar gitu kan. Jadi sebagai orang tua pun kita jadinya bingung ya, nggak tahu apa yang Mm-mm. dirasakan oleh si anak gitu kan ya, Miss ya. Dan apalagi Ya, betul. banyak juga ya, nggak sedikit gitu. Maksudnya anak-anak yang sudah mulai beranjak remaja tapi sulit untuk terbuka dengan orang tua gitu ya. Pasti kan ada juga orang-orang yang segan kayaknya ceritanya ke temen aja deh gitu ya Miss ya. Kayaknya Iya, ada kasus-kasus seperti betul. itu gitu kan. Nah sebenarnya Iya. nih, Miss, untuk kita menghindari hal tersebut gitu ya, gimana Mm-mm. misalnya anak mau berbicara sama kita gitu. Sebenarnya itu harusnya dimulai dari usia mereka berapa tahun gitu, Miss. Oke, nah berkaitan dengan usia, ini memang ketika anak-anak itu sudah mulai bisa berkomunikasi dua arah, maka kita sudah mulai bisa memberikan ruang tadi untuk bisa berkomunikasi atau deep talk tadi ya. Biasanya kan anak-anak itu bisa komunikasi lancar, bisa cerita usia 3 tahun ya, pulang sekolah gitu ya, atau misalkan pulang dari kelompok bermain gitu ya, melakukan aktivitasnya. Nah, di situ kita bisa tanya gitu. Mungkin bisa jadi awalnya itu adalah sesuatu hal-hal yang ringan, karena sesuai dengan usianya juga kan gitu. Kalau 3 tahun ya nggak usah kita ajakin mikir berat-berat juga gitu ya. Usia 3 tahun itu atau misalkan usia-usia mulai dari tiga, usia balita, terus kemudian awal-awal sekolah dasar. Ini fokus kita adalah bagaimana kita bisa memberikan ruang bagi anak untuk bisa mereka bercerita tentang emosinya, mengekspresikan emosinya. Itu dulu.
gitu batasannya. Nah, kemudian ketika SD-nya sudah memasuki SD upper, prapuber gitu kan, yang sudah mulai punya banyak teman, mungkin juga ada perubahan-perubahan dalam dirinya. Nah, ini kita bisa lebih intens lagi. Kita bisa menanyakan atau kita bisa menggali terkait dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya, apa yang mereka rasakan dan sebagainya. Kemudian juga tanggapan mereka dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, itu di usia SD. Kemudian naik lagi di usia SMP, pastinya akan lebih kompleks lagi ya. SMP ini ibaratnya mulai mencari identitas diri gitu. Apa kelebihan aku, apa kekurangan aku gitu ya. Lihat sana, lihat sini, kadang juga bandingin sana, bandingin sini gitu. Jadi memang dalam hal ini, kita sebagai orang tua pun juga perlu menjadi teman, perlu menjadi tempat untuk cerita. Dan memang kalau sudah remaja nih, kadang kita juga sebagai orang tua nggak bisa kesannya yang kepo banget gitu juga nggak bisa. Atau misalnya juga nggak bisa yang kita paksa, ayo dong harus cerita gitu ya. Karena semakin dipaksa, anak juga merasa tidak nyaman. Begitu. Tetapi dalam hal ini kita bisa memulai, misalkan nih ketika anak kita sudah remaja, kita bisa menggunakan beberapa teknik komunikasi. Misalnya nih salah satunya yang paling sering dilakukan adalah menggunakan I statement gitu. Nah, apa itu I statement? I statement itu adalah satu cara mengungkapkan apa percakapan gitu ya, atau cara mengungkapkan eh, Emosi. sesuatu kalimat gitu ya, tetapi memang dimulai dari kata saya gitu. Oh, Iya. Nah, kadang nih yang tidak kita sadari kalau misalkan nih pulang sekolah, misalnya contohnya anak cemberut pulang sekolah. Reaksi spontan kita selaku orang tua, terutama mama-mama nih, ya, kenapa? biasanya, kenapa kok wajahnya cemberut gitu ya. Jadi belum apa-apa tuh udah, kok kamunya cemberut deh. Kesannya tuh kayak disalahin aja gitu. Itu sih yang dirasakan oleh anak-anak gitu. Dan ini pun juga kenapa sih bisa cerita ini? Karena saya pun juga mendapatkan atau menerima curhatan ini dari baik itu para remaja gitu ya, misalkan kalau cerita Tante Hesti, aku misalnya kalau misal mau cerita tuh kayaknya disalahin terus deh misalnya gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menjadi curhatan mereka. Jadi nggak bisa nih kalau anak remaja kesannya tuh kayaknya kamu kok cemberut, kamu kok kayaknya gitu ya, jadi semuanya kamu terus gitu kan. Nah, sekarang kita coba rubah cara pendekatannya. Jadi menggunakan I statement tadi. Misalkan nih, tadi contohnya sama nih ya, melihat anak pulang sekolah, lagi cemberut misalnya kayak gitu. Kita bisa sampaikan, loh mama lihat ke wajahnya lagi kurang happy ya gitu. Nah itu mama. Jadi I statement mama gitu ya. Mama yang lihat, mama yang dengar. Jadi dari sudut pandang mama gitu. Nah, itu pun kita juga nggak bisa loh, misalkan langsung, ya cerita dong sama mama gitu ya. Nggak bisa juga kayak gitu. Jadi, misalkan beri waktu dulu, mungkin habis pulang sekolah, capek, istirahat dulu gitu ya. Jangan dicecer langsung dengan berbagai pertanyaan. Yang ada nanti anaknya tambah murung ya kan, tambah kesel gitu. Jadi biarkan istirahat, terus kemudian nanti kalau misalkan mau curhat, boleh loh sama mama gitu ya. Nanti bilang aja sama mama gitu. Nah, artinya kita kasih space buat dia, tapi kita juga memberikan kesempatan kalau mau cerita, boleh gitu. Nah, itu tadi. Jadi sedikit modifikasi lah ya cara berkomunikasi dengan anak. Oke, ini menarik ya, Peren. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari cerita yang terakhir gitu kan, I Mm-mm. statement gitu, Mama lihat kamu kayaknya lagi nggak happy gitu. Berarti sebenarnya kita juga butuh validasi terhadap perasaan atau emosi yang sedang dialami anak gitu ya, Miss Esti ya. Betul, Oke. betul. Jadi selain tadi I statement atau misalkan tadi si dia sudah mulai nih, iya nih lagi kesel gitu ya. Oh, lagi kesel, iya sih kelihatan nih dari wajahnya gitu. Biasanya happy, tapi ini kok kayaknya cemberut aja gitu kan ya. Nah, mau cerita nggak sama mama gitu. Kalau misalkan mau cerita, ayo ceritain. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Nanti mungkin ada situasi-situasi tertentu atau waktu-waktu tertentu yang memang lebih rasanya lebih nyaman atau lebih cair suasananya ketika ngobrol gitu.
Berarti dan harus digarisbawahi juga jangan sampai ada pemaksaan gitu ya Miss Hesti ya. Kayak ayo Betul. cerita sekarang aja Mama kepo banget nih udah ngeliat kamu dari tadi mukanya ketekuk-tekuk gitu kan. Cerita sekarang aja nih gitu ya Miss Hesti ya. Dan berarti Iya. apakah kita sebenarnya sebagai orang tua gitu ya boleh nggak sih Miss Mm-mm. Hesti kayak tanda kutip kayak nge-follow up gitu kayak mana tadi katanya mau cerita gitu gitu kita boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu ke anak apalagi yang udah remaja gitu ya pasti kan mereka Mm-mm. juga butuh ruang sendiri gitu kan, punya privasi Mm-mm. sendiri. Apakah Mm-mm. kita boleh Mm-mm. melakukan hal-hal seperti itu gitu? Oke, boleh sebenarnya nge-follow up, tapi dilihat dulu kan kita juga bisa melihat dari gesturnya, kita bisa melihat dari apa yang sedang dilakukan, atau misalkan kalau dia lagi kelihatannya lagi sibuk gitu ya, jangan kita interupsi juga untuk dia cerita gitu kan ya. Tapi di sini kita perlu lihat dulu kondisinya anak seperti apa, situasi yang sedang dilakukan anak seperti apa begitu ya. Tapi kalau misalkan itu memungkinkan, terus kemudian juga kondisi anak juga bukan dalam kondisi yang capek, bukan dalam kondisi yang lapar gitu ya. Nah, di situ kita bisa masuk untuk memfollow up-nya gitu. Jadi nggak mau cerita sama mama gitu. Oke, kalau misalnya kita Mm-mm. bicara lebih baik gitu ya, lebih baik Mm-mm. kita memfollow up dengan atau Mm-mm. kita menunggu aja gitu dengan sendirinya anak cerita, tapi kita nggak tahu nih kepastian kita akan diceritain apa enggak gitu, Miss. Itu kira-kira lebih Mm-mm. baik yang mana gitu? Lebih baik memang di follow up. Oh Gitu. gitu. Kalau misalkan kita melihat ada sesuatu, memang ini kayaknya perlu nih kita gali, perlu kita berikan ruang gitu. Karena kalau misalnya nanti kita tidak terfollow up kondisi-kondisi tersebut, nanti akan ya udah berlalu begitu saja. Momentumnya nanti akan hilang. Gitu kan. Kadang juga ketika anak mau cerita apa juga karena sudah lepas dari momentumnya, kadang juga bingung Lupa. juga kan ya, lupa gitu. Apa yang mau diceritain gitu ya. Nah, jadi kita perlu melihat juga momentumnya, situasinya, kemudian kondisi Ananda seperti apa, dan kita tadi bisa memfollow up juga. Tapi kalaupun misalkan memfollow up itu, misalkan sekali kita follow up, tapi masih kayaknya belum ada reaksi nih gitu ya, belum ada respon gitu ya, ya udah gitu kita tunggu saja gitu. Oke, berarti intinya kalau misalnya emang mau ngobrol sama anak juga harus diperhatikan keadaan dan kondisi si anak lagi ya, Miss Asti ya. Dan Betul, kayaknya kita juga pasti. harus jadikan anaknya itu pusat dari inti bumi gitu ya, kayaknya harus Iya, diperhatikan semuanya gitu kan. Nah, kalau iya, misalnya tadi Miss Asti betul. jawab di awal, kan aku tanya tadi ya sebenarnya Mm-mm, dari umur mm-mm. berapa sih gitu kan? Sebenarnya dari umur mereka-mereka kayak 3 tahunan gitu udah bisa. Kemudian Mm-mm, mm-mm. kalau SD juga bisa kita ajak lebih dalam lagi gitu kan dari situ. Mm-mm. Berarti intensitas ngobrol atau deep talk ini kan lebih banyak lagi gitu ya, Miss Esti. Betul. Nah, Iya, sebenarnya di waktu seperti apa sih kita harus deep talk dengan anak, ngobrol dengan anak, bercerita dengan anak? Apakah kita memang harus punya kayak rutin gitu jadwal? Oke, ini udah hari Kamis, udah 1 minggu sekali, kamu harus cerita gitu. Itu harus benar harus digituin atau enggak gitu. Sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk heeh. talk dengan anak gitu? Oke, jadi pada dasarnya untuk menentukan waktu ini ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Pertama kita lihat dulu karakter anaknya. Ada anak yang mungkin kalau nggak dicolek ya, kalau nggak ditanya gitu nggak jawab atau nggak cerita. Tapi ada yang kita nggak usah tanya, anaknya udah langsung cerita gitu ya. Nah dalam hal ini kita perlu melihat dulu karakteristik anak karena even itu mereka bersaudara atau misalkan kembar sekalipun, ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi harus dilihat juga terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian untuk waktu ini sebenarnya fleksibel gitu, tergantung dari orang tuanya juga gitu ya, kesediaan waktunya kapan nih. Ada misalnya bisa deep talk itu pada saat perjalanan ke sekolah. Ya, jadi misalkan perjalanan ke sekolah gitu kan, mungkin sambil dengerin musik lamat-lamat gitu ya, sambil perjalanan santai pagi-pagi misalnya gitu, itu juga bisa. Atau ada juga yang kadang pulang sekolah. Atau bisa juga yang memang menjadi rutinitas sebelum tidur.
Oke. gitu ya. Jadi rutinitas sebelum tidur gitu kan, suasananya sudah santai, sudah bisa sama-sama selonjoran misalnya gitu ya. Papa mama juga sudah ada di rumah begitu. Nah, itu bisa menjadi waktu-waktu kita bisa gunakan untuk melakukan deep talk dengan anak. Oke, berarti secara alamiah aja gitu ya, Miss Esti, istilahnya gitu, Betul. nggak usah kayak dipaksa-paksa. Oke, udah 1 minggu sekali jadwal kamu cerita sama mama gitu, kayaknya bisa Iya, keatur juga gitu ya, Miss Esti. betul. Kadang Dan kalau dijadwalin yang ada ini ya, apa namanya? Kayaknya agak kesannya kaku kaku ya jadinya banget ya, ya. jadi kayak Malah mata bingung. pelajaran. Jadi kayak mata pelajaran dijadwalin terus hari ini aku cerita apa? Jadi kayak nyari-nyari cerita apa ya gitu. Jadi kayak weekly meeting ya jatuhnya ya. Iya. Oke, kalau misalnya kita ngomongin deep talk nih, ya, kalau misalnya tadi Hmm, soft talk kan kita udah ngomongin gitu kan secara hmm. alamiah. Nah, kalau pembahasan gitu, masalah topik-topik kalau misalnya kita deep talk, sebenarnya yang harus kita tanyakan dan perhatikan di awal dan sebagai poin utamanya itu apa aja sih? Dan juga nih, ada pertanyaan tambahan nih Miss Hesti nih. Hmm. Kalau misalnya batasan atau privacy dan yang seharusnya kita kayaknya ini sebaiknya nggak usah ditanyain aja deh. Itu sebenarnya ada atau enggak gitu. Atau itu juga sebenarnya tergantung pada anaknya sendiri gitu, Miss Esti. Oke, baik. Mungkin saya jawab dari yang terakhir pertanyaannya dulu ya. Batasannya seperti apa? Ya, batasan itu anak terkadang memiliki konsep privasi sendiri. Nah, tetapi kita juga perlu tanya kepada anak, Oh, terkait apa saja sih yang memang benar-benar menjadi rahasia buat mereka. Benar-benar itu ruang privasi versinya anak-anak itu seperti apa sih? Gitu. Kadang bisa jadi kita memiliki cara pandang yang berbeda terkait dengan persepsi tersebut. Begitu. Mungkin terkait dengan misalnya bercerita tentang ketertarikan dengan lawan jenis, misalnya gitu ya. Ini yang paling paling umum nih iya ya. biasanya curhatan yang kayaknya tuh untuk cerita tuh kayaknya susah banget gitu ya. Dan itu ketika kita tanya itu privasi aku dong gitu. Jawaban anak kadang seperti itu. Nah, jadi kita tanya dulu, oke, konsep privasi anak itu seperti apa dari sudut pandang anak kita. Terus kemudian kita tidak bisa langsung, misalkan dia menyebutkan bahwa itu privacy itu adalah sesuatu yang pokoknya itu jadi rahasianya aku, gitu. Oke. Nah, kemudian untuk bisa mengurai itu, artinya kan kita sebagai orang tua tadi ada unsur trust-nya. Jadi orang tua itu memang perlu mengetahui gitu ya, lebih dalam mengetahui terkait dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan Ananda, baik itu secara dirinya, terus kemudian baik itu tampak luar gitu ya, maupun apa yang dirasakan dan sebagainya. Itu kita memang perlu menggali atau perlu mengetahuinya. Nah, dalam hal ini juga ketika misalkan tadi kita sudah tanya batasan privasi menurut mereka seperti apa. Nah, misalkan tadi contohnya berkaitan dengan relasi lawan jenis. Nah, kita bisa membahas dulu konsep-konsep mereka terkait dengan pertemanan itu seperti apa. Oke. Pertemanan dengan lawan jenis, memandang lawan jenis itu seperti apa. Atau misalkan tadi, aku kayaknya lagi suka deh, Mah, gitu ya. Atau misalkan, Mah, aku boleh nggak pacaran? Misalnya gitu, ekstrimnya pertanyaannya begitu, gitu. Nah, kadang kita orang tua dengerin kata-kata yang sensitif itu cenderung reaktif Betul, gitu betul. kan, pacarannya nggak boleh lah masih kecil gitu. Yang ada dimarahin anaknya gitu. Padahal sebelum kita sampai dengan statement itu ya maksudnya nggak boleh gitu ya, boleh atau nggak boleh, nah ini perlu kita runutkan dulu, kita bisa cerita menurut kamu tuh pacaran tuh kayak gimana sih gitu Oke. ya, karena bisa jadi tadi konsep berpikir antara kita dengan anak-anak itu bisa jadi berbeda. Begitu. Jadi harus samakan dulu nih persepsinya, gitu ya. Terus kemudian berempati, gitu ya. Ya, salah satu cara empati adalah tadi memvalidasi emosi yang dirasakan. Kemudian, ketika dia tahu bahwa oh itu batasannya aku nggak mau cerita, oke. Kalau misalkan nggak mau cerita, kita pun juga ibaratnya nggak bisa nerobos begitu aja, gitu kan ya, dengan batasan-batasan yang mereka bangun, yang anak-anak bangun. Tapi dengan adanya pendekatan tadi, dengan adanya rasa anak merasa percaya dengan kita, itu pasti anak-anak itu akan bercerita dengan sendirinya.
begitu. Asalkan tadi ya yang ibaratnya mereka membangun dinding nih gitu ya, batasannya gitu. Jadi nggak bisa didobrak begitu aja, yang ada dinding mereka hancur. Tapi misalnya nih ya kita ya udah batu batanya turunin satu satu gitu ya. Memang harus sabar sih, kitanya itu menjadi tantangan tersendiri pastinya buat orang tua. Oke, berarti memang masalah batasan atau privacy ini sebenarnya boleh banget ya ditanyain ke anak langsung gitu ya, biar kita juga Mm-mm, nggak salah kaprah dan salah paham gitu ya, Miss Esti. Jadinya betul. dan kita pun harus menyamakan definisi kali ya dengan si anak Iya, juga gitu terkait konsep-konsep tertentu dari mm-mm, topik-topik yang memang mau dibicarakan gitu ya, Miss Esti. iya Nah, kalau betul tadi Miss betul Esti kan betul. juga sering bilang nih, ya kita nggak Mm-mm, boleh dong tiba-tiba reaktif atau judgement gitu ya ke anak kalau mm-mm, misalnya anak mm-mm, lagi cerita gitu kan. Nah, mm-mm, mm-mm, sebenarnya reaksi terbaik, reaksi yang baik yang harus kita keluarkan gitu ya kepada mm-mm, anak ketika mereka lagi cerita tuh seperti apa gitu dan apakah memang ketika si anak cerita harus ada solusi atau sebenarnya justru ya dia nggak pengen nyari solusi emang pengen cerita aja gitu. Ada mm-mm, nggak sih ya mm-mm, seperti itu? Pasti kan karena aku baca di beberapa sumber gitu di sosmed-sosmed kadang tuh kita cerita emang cuma pengen didengerin tanpa mm-mm. harus dikasih solusi gitu misalnya itu gimana tuh? Iya, setuju sih. Karena pada beberapa anak memang mereka cerita itu ya hanya sekedar ingin mengekspresikan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Mungkin lagi ada perasaan-perasaan tertentu yang mereka rasakan tidak nyaman dan sebagainya, sehingga mereka butuh ruang, butuh tempat untuk bisa bercerita tanpa harus ke solusinya. Apalagi kalau misalkan di usia remaja yang SMA misalnya gitu ya, SMP akhir yang mana pada dasarnya mereka sebenarnya sudah mulai bisa berpikir gitu untuk bisa menemukan sendiri terkait dengan solusi-solusi apa sebenarnya yang bisa mereka lakukan. Jadi tidak harus tergantung bahwa ketika cerita itu kita harus memberikan solusi kepada mereka begitu. Nah, bahkan kita bisa tanya gitu kan kepada Oh, mereka gitu, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan gitu. Tetapi yang terpenting adalah yang harus dilakukan awalnya kita perlu memvalidasi dulu apa yang sedang mereka rasakan. Jadi dengan kita memvalidasi itu kita berusaha untuk berempati, kita berusaha untuk mencoba membayangkan ketika berada dalam posisi anak seperti apa. Itu kita akan punya satu cara pandang tersendiri terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi anak. Begitu. Dan ini memang tidak sekedar teori yang saya baca, karena saya pun juga mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena tadi punya remaja, punya yang tadi usia pubertas gitu ya. Nah ini memang sangat-sangat bermanfaat. Jadi pada saat kita memvalidasi itu membuat kita pun sebagai orang tua juga punya kesempatan untuk berpikir gitu. Jadi ketika memvalidasi, terus kemudian kita tanya gitu ya, kita memang benar-benar dengarkan, kita ikuti alur ceritanya. Nah, di situ nanti akan tercipta sendiri, entah itu langkah-langkah solusinya, atau misalkan hal-hal yang mungkin ada arahan atau ada nasihat mungkin ya yang bisa kita berikan, tetapi kesannya itu tidak memaksa ke anak seperti itu. berarti jatuhnya mungkin saran gitu ya. Jadi boleh Iya, dilakukan, boleh enggak gitu ya. Jadi sunnah gitu ya. Misalnya. iya, iya, Nggak wajib, tapi kalau mau betul. dilakukan silakan gitu ya. Iya, Kayaknya juga betul. kalau misalnya Mm-mm, tadi dengar jawaban dari Miss Hesti gitu ya, kayaknya mm-mm, 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 semakin dewasa anak kita juga harus semakin berhati-hati ya terhadap mm-mm. komunikasi yang kita jalani gitu ya Miss Esti karena pasti mereka lebih memiliki perasaan yang lebih sensitif mungkin ketika mereka masih kecil gitu ya pasti kan ada Iya, perbedaan gitu ya Miss Esti dan iya, kalau betul, misalnya tadi betul. kan selalu kita bicarakan ibu atau mamah yang selalu mendengarkan cerita gitu ya Mm-mm, sebenarnya nih mm-mm. Miss Esti ya Iya, ada nggak sih perbedaan peran gitu yang harusnya dilakukan mhm, ibu dan ayah atau orang tua gitu ya yang harus mm-mm. dilakukan ketika ingin berkomunikasi dengan anak atau ingin deep talk dengan anak gitu. Mm-mm. Iya, baik. Jadi kenapa memang yang banyak
tadi kita ulas itu terkait dengan peran ibu, Ibu. karena memang keseharian itu secara umum nih ya, aja tahu dominannya gitu ya. Mm-mm. Terlebih lagi di Indonesia itu memang peran ibu memang berperan sangat besar dalam pengasuhan. Jadi dalam hal ini makanya memang terkait dengan pola komunikasi, terus kemudian curhat-curhatan gitu ya, itu memang lebih banyak dominannya bersama ibu yang memang lebih terbuka. Tetapi di sisi lain tidak menutup kemungkinan ayah pun juga pastinya juga memiliki peran yang penting begitu. Nah, biasanya ayah dan ibu ini memiliki karakteristik penyampaian yang berbeda. Betul. Ya, jadi kalau ibu ini secara umum ya, walaupun mungkin akan ada perbedaan-perbedaan, tetapi secara umum ibu karena terlibat dalam pengasuhan dalam keseharian, waktunya untuk bertemu dengan anak lebih banyak, misalnya begitu. Terus kemudian karakteristik ibu itu kan lebih ngayomin gitu ya, Lebih lebih hangat gitu ya, lembut, Miss. lebih hangat seperti itu. Nah, itu kita manfaatkan tuh. Artinya ketika kita ngobrol dengan anak, nah, eh, aspek-aspek yang ada pada ibu itu kita berikan kepada anak dengan kelembutan, kehangatan tadi itu kita berikan. Nah, di sisi lain, ayah ini juga memiliki peran. Ayah ini kan ibaratnya ada peran maskulinnya, Betul. gitu. Ada peran sesuatu yang sifatnya itu tegas, gitu. Nah, biasanya ayah ini masuk dari aturan-aturan apa nih yang perlu diterapkan kepada anak gitu. Tapi sebelumnya ya, aturan ini harus disepakati dulu antara ayah sama ibu gitu ya. Jangan sampai berbeda aturan ayah gimana, aturan ibu gimana. Yang ada nanti anak bingung. Jadi aturan ini sebelum didiskusikan atau diobrolkan ke anak harus disepakati dulu oleh ayah dan ibu. Nah, jadi untuk menentukan aturan yang lebih tegas, batasan, misalkan kalau temenan sama cowok gitu ya, atau misalkan yang cowok kalau naksir sama cewek, misalnya gitu, batasannya sampai mana. Nah, itu adalah peran ayah sebenarnya yang lebih bisa didengar, karena suaranya ayah tuh kan lebih deep ya, gitu, lebih tegas gitu. Nah, itu bisa kita masukkan dari sisi aturan-aturannya. Jadi balance nih, kehangatannya dapat, tapi di sisi lain pun juga ketegasan terkait dengan aturan-aturan yang perlu diterapkan dalam keluarga kepada anak-anak itu juga bisa didapat dengan pola komunikasi ayah ke anaknya. Begitu. Oke. Ini aku juga penasaran nih, misalnya nih ya, misalkan tadi ada peran masing-masing antara ayah dan ibu gitu. Tetapi ketika em, anak misalnya ceritanya itu hanya kepada ibunya, tapi di sisi lain juga dia butuh aturan-aturan yang harus diberikan kepada ayahnya. Tapi sementara itu dia nggak cerita ke ayahnya. Nah, apakah ayahnya ini punya tanda kutip ya hak untuk bertanya kepada si anak tentang masalah tersebut gitu, Miss? Sebelum bertanya, ciptakan dulu kesempatannya untuk bertanya. Hmm. Iya, jadi sebelum kita nanya, kadang kan anak-anak tiba-tiba nanya aja, waduh nih bocor dari siapa nih informasinya gitu Oke, kan? iya, iya, Jangan-jangan iya. mama nih cerita ke papa gitu ya. Nah, jadi sebelum menanyakan sesuatu tadi kepada anak, kita perlu menciptakan kesempatannya dulu. Gitu. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh mama misalnya gitu ya. Mungkin bisa ngobrol setelah pulang sekolah, pada saat makan siang misalnya gitu. Nah, kemudian yang dengan ayah, misalkan karena waktunya biasanya lebih terbatas, biasanya sama ayah, mungkin ada di momen-momen tertentu, misalkan pulang sekolah, pada saat pulang ayah pulang kerja, terus kemudian makan malam bersama, itu kalau misalkan memungkinkan ya. Atau misalkan di weekend, ada di situasi-situasi tertentu yang kita bisa mengajak anak untuk bisa ngobrol gitu. Atau sekedar misalnya nih kalau pengen mendekati anak gitu ya supaya anak bisa cerita, kita ajak ini yang biasanya dilakukan juga sih ya, misalkan lagi punya hobi makan makanan tertentu gitu ya, ya udah gitu. Ibaratnya anak diajak mungkin quality time berdua gitu ya. Terus kemudian sambil makan makanan yang memang sama-sama disukai. Nah, di situ momentumnya kan sebenarnya diciptakan. Jadi ketika sudah ada kesempatannya, ada momentumnya, nah disitulah kita bisa menggali dan bisa melakukan deep talk. Berarti memang harus diperhatikan momen untuk anak cerita dulu gitu ya, Miss. Jangan tiba-tiba Betul. ujuk-ujuk
si ayah atau si ibu nanya nih, kamu kenapa kenapa gitu, yang ada anak malah nggak percaya gitu ya Miss ya, kayak gitu. Iya, Kayak, betul, rahasia betul, aku betul. dibocorin nih gitu ya. Iya, Oke. Nah, benar-benar. masalah orang Mm, tua dan anak ketika mereka mm, bercerita gitu atau ngobrol, mm, pasti kan harus mm, ada kepercayaan dari si mm. anak juga terhadap orang tuanya gitu ya, Iya. Miss. Dan orang tua, ayah dan ibu masing-masing punya perannya sendiri-sendiri nih. Nah, aku Mm, penasaran dan mungkin ini menjadi pertanyaan yang sedikit sensitif gitu ya. mm, Bagaimana mm, sih mm, mm. perbedaan gitu ya antara anak-anak yang memang orang tuanya lengkap dengan anak-anak yang kondisi keluarganya orang tuanya divorce gitu atau berpisah gitu ya, Miss. Pasti Mm, kan mm, ada mm, dampak-dampak emosional dan mm, psikologis mm, ya yang mm, pasti mm, mm, mm. terjadi dalam dirinya. Apakah itu akan berdampak juga ketika mereka ingin cerita, tetapi mereka merasa, aduh kayaknya nggak percaya deh ini kalau misalnya mau cerita harus ke cerita ke yang mana juga, mereka bingung gitu. Itu ada dampaknya nggak sih, Miss? Oke, ya mungkin di sini saya akan lebih membahas terkait dengan ketika anak-anak berada dalam situasi orang tua yang kurang ideal gitu ya, atau fungsinya mungkin tidak seoptimal keluarga yang utuh seperti itu. Jadi dalam hal ini terkait dengan dampak-dampaknya, efeknya pasti ada. Tetapi ketika misalnya dalam kondisi perceraian, belum tentu peran-peran itu akan hilang. Ya, ya, karena eh, hal itu tergantung dari pada dasarnya kedekatan dari masing-masing. Iya, jadi antara ke ibu ke anak, kemudian ayah ke anak, dan seperti apa. Ibaratnya kalau terjadi perpisahan pun sebenarnya format keluarganya saja yang berpisah ya. Komunikasi seharusnya tetap bisa dijalankan. Peran sebagai ayah, peran sebagai ibu kan nggak ada istilahnya mantan ayah atau mantan ibu gitu ya. Itu tetap perlu atau bisa dijalankan juga seperti itu. Nah, kalaupun berada dalam situasi-situasi yang tadi kurang ideal dan sebagainya, maka salah satu orang tua yang memang lebih dekat itu perlu mengambil porsi lebih untuk bisa menjadi tempat anak dalam berkomunikasi. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada peran salah satunya yang memang kurang seimbang, misalnya ayah misalkan posisinya jauh, misalnya gitu ya. Nah, artinya harus ada nih pemeran penggantinya siapa nih, gitu. Mungkin bisa kakeknya ya, yang bisa tadi memberikan mungkin aturan-aturan tertentu, atau misalkan dari kakak laki-laki, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal itu memang harus diisi sebisa mungkin. Oke, coba kalau misalnya kita ambil kasus kayak tadi gitu ya, misalnya si anak ini lebih dekat dengan ibunya, pasti kan ibunya harus memainkan peran yang lebih gitu ya daripada keluarga yang lebih ideal gitu ya, Miss ya. Apakah memungkinkan ketika ibu menjalankan double role gitu, double peran yang ganda gitu, ketika di satu sisi dia harus menjadi ibu yang hangat mendengarkan, tetapi dia juga harus menjadi sosok ayah yang tegas dan memiliki aturan gitu, itu memungkinkan atau enggak, Miss? Iya, kalau ditanya memungkinkan, apakah memungkinkan? Iya, memungkinkan. Dan memang hal itu secara realitanya memang banyak terjadi, ya, begitu. Jadi dengan siapa anak lebih dekat, maka kemudian dengan salah satu orang tua tersebut, maka terkadang ada eh, bisa dikatakan apa ya, kayak tuntutan peran mungkin ya, Ya. untuk bisa berperan lebih, baik itu berperan sebagai ayah maupun berperan sebagai ibu, seperti itu. Walaupun pastinya peran salah satunya mungkin bisa dikatakan itu kurang optimal atau tidak cukup Efektif gitu ya. optimal seperti itu. Ya, gitu. Jadi memang dalam hal ini ketika misalkan menjadi eh, let's say single parent misalnya seperti itu ya memang harus menjalani satu peran ganda, maka hal ini sebenarnya memungkinkan saja untuk dilakukan. Tetapi biasanya sih memang tidak bisa seimbang, ibaratnya benar-benar seimbang peran ayah dapat, peran ibu dapat gitu. Pasti akan ada mana yang lebih dominan. Seperti itu. Oke, waduh, agak Mm-mm. kompleks ya kalau misalnya kita bahas Iya, cerita antara orang tua dan anak gitu, apalagi kan kondisi betul. keluarga itu beda-beda gitu ya, Iya, Miss ya. pastinya gitu. Mm-mm. Jadi Nah, kalau memang,
tidak bisa dipungkiri ya gitu ketika berada dalam situasi keluarga gitu ya, ada keluarga-keluarga yang memang bisa dikatakan tadi anak-anak tumbuh di keluarga yang mungkin kurang ideal seperti itu. Iya, Dan memang harus kita juga sebagai orang tua harus memperhatikan keadaan anak juga gitu ya, Miss. Jangan iya, sampai betul. semua-muanya maunya kita semua gitu dan jadi kita Iya, juga memperhatikan anaknya gitu ya. betul, Sebenarnya nih, betul. Miss, Mm, manfaat deep talk gitu ya atau mm, bercerita mm, dengan mm. anak dari sisi orang tua sendiri itu sebenarnya ada manfaatnya nggak sih? Apakah itu bisa kita gunakan untuk misalnya ya Mm-mm. mengontrol karakter anak gitu atau gimana gitu? Sebenarnya manfaat yang didapatkan oleh orang tua ketika mereka deep talk dengan anak itu seperti apa? Ya, jadi kalau untuk bagi orang tua, artinya di sini sebagai salah satu media untuk kita bisa membentuk karakter juga Oh, tadi ya. Pertama membentuk karakter. Kemudian yang namanya karakter itu kan berproses. Prosesnya melalui apa? Ya prosesnya melalui komunikasi tadi, baik itu komunikasi keseharian maupun komunikasi yang bersifat deep talk. Kemudian juga bagi orang tua, kita pun juga lebih bisa membantu untuk mengarahkan anak seperti apa. Misalnya sesuatu hal yang terkait dengan biasanya kalau remaja itu perencanaan karir misalnya seperti oke. itu. Ya, jadi itu salah satu manfaatnya nih ketika anak biasa terbuka dengan kita, mungkin dia punya impian, dia mungkin punya kendala gitu ya, baik itu dalam proses pembelajaran misalnya begitu. Nah, ketika mereka terbuka, terus kemudian kita pun juga tadi bisa memahami apa sih yang menjadi impiannya, apa yang bisa menjadi kendala mereka gitu ya. Nah, di sini kita bisa mensupport anak secara lebih optimal. Begitu. Mungkin dengan mengarahkan, kita bisa mendapatkan atau memberikan beberapa informasi dan sebagainya. Jadi dalam hal ini peran untuk orang tua pun itu manfaat untuk orang tua pun juga sangat banyak ya berkaitan dengan deep talk dengan Ananda. Dan berarti iya, berarti deep talk ini bukan cuma manfaatnya untuk anak aja ya, Miss ya. Ternyata Iya, orang tua iya, pun mendapatkan manfaat gitu ya. Karena betul. ujung-ujungnya akan bisa memfasilitasi juga ya kalau misalnya orang tua Betul. paham gitu anaknya nih ternyata maunya begini gitu. Ternyata minatnya di sini gitu. Jadi orang tua bisa memfasilitasi juga ya, Miss, untuk apa ya, mengelola itu semua gitu ya, Miss ya. Iya, Nah, kalau betul. Miss, Karena peran orang tua kan, mm-mm. Karena peran orang tua kan pada dasarnya kita diberikan amanah untuk mendidik, kemudian untuk membesarkan gitu ya. Kan tidak hanya secara fisik ya, tetapi juga secara pengetahuan. Kemudian ada adab, juga ada karakter di situ yang perlu dibangun. Selain itu juga kita perlu mensupport gitu ya terkait dengan hal-hal yang menjadi cita-citanya. Nah, disinilah peran penting dari deep talk ini atau dalam komunikasi ini kepada anak, yang mana itu pun akan mempermudah kita bagi orang tua juga untuk tadi bisa memberikan support, memberikan dukungan, memberikan arahan, dan sebagainya. ya, karena semakin kita sering ngobrol dengan anak, semakin kita paham juga ya isi hati dan Iya, pikiran mereka ya, Miss ya. Nah, kalau tadi kita betul. ngomongin dari sisi orang tua nih, sekarang kita ngomongin dari sisi si anak nih. Gimana sih Iya. dampak yang akan terjadi kepada si anak ya, ketika mereka sering diajak ngobrol gitu, dampak Mm-mm. jangka panjang dan jangka pendeknya itu seperti apa? Apakah memang semuanya positif atau justru di selipan-selipannya tuh ada dampak negatif juga gitu, Miss? Boleh nggak dijelasin gitu? Oke, ya. Jadi kalau misalkan kita memang terbiasa tadi berkomunikasi dengan anak, pada dasarnya ini banyak benefit yang didapatkan bagi anak sendiri. Jadi anak pun juga memiliki media atau memiliki keleluasaan ruang untuk mereka bisa mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan emosinya, mengekspresikan pikirannya juga seperti itu. Nah, ini yang nantinya akan ketika mereka bertumbuh dewasa pun hal ini tidak akan ibaratnya komunikasi itu tidak akan mudah lepas begitu saja begitu. Pasti ada hal-hal yang mungkin even itu ketika anak sudah bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa itu yang namanya kelekatan kemudian yang namanya apa sisi emosional ketika kita berkomunikasi gitu ya itu tetap masih melekat begitu keterbukaan itu juga pasti akan melekat yang namanya keterbukaan dengan orang tua itu nggak bisa
kita ciptakan ibaratnya sekedipan mata itu udah langsung tercipta begitu ya, karena itu based on proses gitu. Jadi manfaatnya adalah bagi anak sendiri, tadi anak memiliki sosok yang mereka percaya menjadi tempat bagi mereka, entah itu untuk bertukar pikiran atau sekedar tadi cerita aja gitu. Oke. Iya. Kan pasti kan kalau misalnya kita ngobrolin kayak tadi nih kita ceritain ya, ada anak yang memang Mm-mm. keluarganya ideal dan ada juga anak yang keluarganya kurang ideal gitu ya. Misalkan Mm-mm. anggaplah seperti Mm-mm. itu. Nah, Mm-mm. apakah ada perbedaan di antara Mm-mm. Mm-mm. anak-anak yang memang sering gitu diajak ngobrol, deep talk Mm-mm. ya, bercerita dengan orang tuanya dengan anak-anak yang memang jarang atau bahkan tidak pernah diajak untuk ngobrol gitu dengan orang tuanya, Miss? Iya, perbedaan yang paling terlihat adalah anak cenderung lebih tertutup kalau misalnya jarang diajak berkomunikasi dengan orang tua. Atau bisa jadi anak juga cenderung mencari sosok lain di luar dari orang tua gitu ya, yang membuat mereka merasa nyaman. Nah, cuman kadang kalau misalkan orang di luar orang tua ini gitu ya, kita kan nggak bisa memfilter gitu kan ya. Artinya ada resiko-resiko pastinya gitu kan, entah itu apapun itu resikonya itu pasti ada seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini kalau misalkan Ananda itu jarang kita ajak ngobrol gitu ya, anak memiliki hmm, tidak memiliki ruang untuk mereka bisa bercerita, untuk bertukar pikiran dan sebagainya, akhirnya secara emosi pun akan cenderung memendam gitu. Nah, memendam nih ibaratnya kalau dalam istilah psikologi ada istilah mekanismenya supresif. Jadi dipendam, ditekan, 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 ditekan. Nah, lama-lama kalau ditekan terus gitu. Suatu saat ketika ada trigger, dia sudah tidak bisa mengontrol hal tersebut. Nah, itulah bisa menjadikan sebuah ledakan emosi. Begitu. Karena tadi yang harusnya tadi yang namanya apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, itu bisa dialirkan, bisa diceritakan gitu ya dengan orang yang memang dipercaya, which is itu adalah orang tua. Nah, tetapi ketika anak tidak mendapatkan hal tersebut, maka ada dua tadi. Ketika dipendam, bisa jadi itu akan menjadi satu luapan emosi yang tidak terkontrol, atau di sisi lain akan mencari sosok lain yang memang kita juga nggak tahu nih, gitu ya, apakah membawa benefit atau membawa sesuatu hal yang dampak negatif bagi anak. Berarti kedekatan dengan, maksudnya eh, Mm-mm. deep talk gitu ya antara orang tua dan anak ini mempengaruhi kedekatan anak dan orang tua juga ya, Miss, di kemudian harinya gitu. Apakah Ya, memungkinkan, Miss, pasti. ketika dia dulunya ini anaknya keluarganya sebenarnya ideal gitu, lengkap lah gitu Mm-mm, ya, mm-mm, mm-mm, tapi orang mm-mm. tuanya nggak pernah ngajak mereka deep talk. Apakah itu akan mempengaruhi kedekatan mereka di waktu yang akan datang gitu, Miss? Jadinya kayak Mm-mm. nggak terlalu dekat sama orang tuanya itu memungkinkan atau enggak? Iya, memungkinkan. Jadi kalau ngobrol karena tadi tidak merasa dekat, trust-nya nggak kebangun, koneksinya tadi nggak kebangun gitu ya. Ya kalaupun misalkan ngobrol, ya permukaannya aja. Gitu. Oke. Itu Dan ini yang nanti banyak jadi terjadi juga. catatan juga ya untuk parents yang lagi dengerin nih, kalau misalnya Mm-mm, emang kadang kan orang tua emang suka kepo gitu ya. Kalau misalnya mm-mm. kita emang mau cerita gitu sama kita, ya coba kita reach pelan-pelan gitu ya. Kita juga Iya, kondisi dan keadaan anaknya juga. Kita juga inget nih satu, nggak boleh maksain anak untuk cerita ke kita ya, Miss. Bener ya, Miss Esti ya? betul. Sama Karena satu lagi, jangan langsung ditanya kenapa. mm-mm, Gitu. Karena kalau ditanya kenapa itu anak-anak cenderung, aduh aku kenapa ya, nyari alasan yang macam-macam gitu ya. Jadi lebih mungkin menggunakan kata tanya, apa yang dirasain, apa yang lagi kamu pikirin, apa yang bisa mama papa bantu, misalnya gitu. Terus kalau misalkan mau cerita, kamu mau ceritanya apa? Di waktu kapan misalnya gitu ya. Nah, atau misalkan ketika kita nih kadang namanya orang tua kan juga punya kesibukan ya. Jadi kita pun juga bisa menyampaikan kepada anak nanti kalau misalkan cerita nanti setelah mama pulang kerja misalnya gitu ya, atau nanti setelah maghrib setelah makan malam misalnya gitu. Nanti kita bisa cerita. Nah, itu sebenarnya bisa kita sepakati untuk waktu-waktunya tersebut. Itu juga perlu diperhatikan juga oleh parents. memang harusnya parents ini orang-orang tua ini harus membangun momen sendiri untuk anak gitu ya. Jangan Mm-mm.
anak ini ternyata jadinya terlupakan gitu dan bahkan tanpa disadari gitu ya kadang misalnya orang tua kayak nggak apa-apa kok anakku kayaknya nggak apa-apa tapi ternyata sebenarnya anaknya juga merasakan hal yang lain gitu ya daripada orang tuanya gitu ya Miss ya. Betul, Miss Hesti, betul. ternyata itu tadi adalah Yes. pertanyaan terakhir dari segmen pertama kita. Oke. Dan kita langsung masuk segmen kedua ya, Miss. Ada mini games, yaitu pertanyaan atau pernyataan benar atau salah. Nanti aku akan Iya. mengungkapkan satu pernyataan, dan Miss Mhm. boleh jawab benar atau salah, dan boleh ditambahkan penjelasannya jika ada. Oke, Miss? Oke, baik, Oke, baik, baik. Kok kita langsung deg-degan mulai ya? nih, Miss ya. Ini nanti nggak ada bantu teman, ya. Ini nggak bisa Nggak minta ada bantuan ini, ya, nggak ada, Miss. nggak ada bisa telepon ini ya. Oke, bisa ya. Oke, kita langsung masuk ke Oke, pernyataan pertama. Benar iya. atau salah, anak Mhm. cenderung lebih terbuka dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Secara umum, iya. Secara Oke. umum, iya. Alasannya kenapa? Karena memang ibu dalam keseharian, terutama untuk keluarga-keluarga di Indonesia, itu memang peran ibu lebih banyak ya dalam keseharian. Jadi, waktu untuk ngobrol mungkin lebih banyak, waktu untuk diskusi lebih banyak, seperti itu. Walaupun tadi tidak tertutup kemungkinan juga ayah pun juga tidak hanya perlu berperan, tapi harus turut berperan. Tetapi kalau ditanyakan lebih dekat, ya bisa dikatakan secara umum lebih dekat dengan ibu. Karena mungkin kita juga melihat keadaan di sekitar kita gitu ya, Miss. Karena Iya, kebanyakan, kita ngomongin iya, kebanyakan ya, Miss. kebanyakan, Bukan betul. berarti itu salah kalau misalnya Iya. enggak kok ini ayahku kok yang lebih dekat karena memang mungkin ada yang seperti itu. Tapi kita Mhm. ngomongin kebanyakan di kondisi kita saat ini budaya kita gitu ya, Miss ya. Yes, Karena ibu itu lebih benar. dekat dengan anak karena mungkin menjadi ibu rumah tangga gitu kan lebih banyak waktu dengan anak gitu ya, Miss ya. Iya, betul. Dan memang kalau pengasuhan awal kan biasanya dilakukan oleh ibu. Dan memang ada penelitiannya juga gitu ya. Jadi meneliti beberapa remaja gitu. Kalau nggak salah perbandingannya antara 60 sama 40%. Jadi 60% itu memang lebih dekat dengan ibu, kemudian 40%-nya dengan ayah. Jadi cukup banyak juga sih ayah di sini ya porsinya gitu ya 40%. Tapi kalau ditanya apakah lebih dekat ya tadi. Kalau bicara secara umum ya memang lebih dekat dengan ibu. Oke, jangan iri ya ayah-ayah kalau misalnya anaknya lebih dekat dengan ibunya. Boleh Iya. kok lebih dekat lagi sama anaknya, tapi Boleh, ada iya. perannya masing-masing gitu ya, biar adil, biar balance Betul, gitu ya. Oke, kita langsung ke betul. pernyataan kedua, Miss Hesti, yaitu Mm-mm. adalah benar atau salah. Anak Mm-mm. perempuan harus ngobrol dengan ibunya, sementara anak laki-laki harus ngobrol dengan ayahnya. Jadi ngobrolnya sesuai gender gitu. Maksudnya itu benar atau salah? Salah, harus ngobrol dengan kedua-duanya. Jadi mau itu anak perempuan itu harus ngobrol dengan ayah dan dengan ibu, demikian pula anak laki-laki juga harus ngobrol dengan ayah dengan ibu. Karena alasannya ya, karena masing-masing memiliki peran yang berbeda tadi, tapi saling satu berkesinambungan begitu. Jadi ayah dengan gayanya menyampaikan sesuatu berkomunikasi dengan anak gitu ya, kemudian ibu juga dengan gayanya sendiri. Dan pastinya buat anak-anak perempuan, peran ayah dan ibu ini, atau anak laki-laki juga peran ayah dan ibu ini juga memiliki satu peran yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi buat anak perempuan misalnya, peran ibu ya artinya sesuai dengan gendernya, ada role modelnya gitu ya. Demikian juga kalau anak laki-laki dengan ayah berarti ada role modelnya juga. Tetapi di sisi lain, kalau misalkan berkaitan dengan cross gender ya, ayah ini dipandang sebagai superhero-nya bagi anak perempuan gitu, bagi pelindungnya gitu ya, ada sosok maskulinnya seperti itu. Nah, sementara ibu itu perlu menanamkan hal-hal yang lembut, kasih sayang dan sebagainya. Begitu. Jadi seimbang gitu ya. Sebenarnya punya Iya, peran yang masing-masing gitu ya. Bukan juga yang laki betul. sama yang lakiin, cewek sama yang cewek gitu ya, Bis ya. Iya, betul. Jadi harus kedua-duanya. Oke, Sebaiknya begitu. pernyataan selanjutnya ya. Yang ketiga, Mm-mm. benar atau Iya, salah? Anak yang tidak pernah diajak ngobrol akan sulit dekat dengan orang tuanya. Sebenarnya tadi kita udah bahas ya, Miss ya. iya. Tapi nggak apa-apa nih kita tanyain lagi aja deh sebagai mini games terakhir nih ya, Miss ya. Boleh deh dijelasin dikit lagi. Iya, oke. Jadi salah ya. Jadi sorry, pertanyaan apa tadi? Anak yang jarang diajak ngobrol Hah? pasti Akan sulit dekat dengan orang akan tuanya. sulit dekat. Oh, benar berarti. Oke, Oke. ya. Oke, koreksi. Iya, jadi anak yang jarang diajak ngobrol artinya anak
jarang untuk diajak untuk bisa mengungkapkan tadi emosinya, kemudian mengungkapkan pikirannya atau menceritakan hal-hal yang menjadi kesehariannya seperti itu ya. Karena tadi koneksinya akhirnya tidak terbangun, knowledge-nya nggak ada, understanding-nya nggak ada, attention-nya nggak ada, gimana mau kebentuk trust-nya, ya kan? Betul, betul, Karena betul. trust ini adalah sebagai suatu kunci anak bagaimana untuk bisa terbuka dengan orang tua. Iya, karena Gitu. ngobrol sama dengan komunikasi, komunikasi Mm-mm. sama dengan koneksi, koneksi sama dengan kedekatan gitu ya, bisa kunci. Yes, Nih, benar. dicatat tuh aja langsung ngobrol sama dengan komunikasi sama dengan Iya, koneksi sama dengan kedekatan. Kalau misalnya mau dikasih benar, sama anak, benar. coba ayo sering-sering ngobrol gitu ya, parents ya. Sering-sering ngobrol, Oke, betul. pernyataan terakhir nih. Ini ya, pertanyaan kita jadi udah Iya, habis nih, Miss, habis ini, Miss. oke, oke. Pernyataan terakhir adalah benar atau Mm-mm, salah. Ayah dan ibu harus punya peran pro dan kontra. Perbedaannya dari yang tadi adalah kalau tadi kan yang satu lembut, yang satu maskulin gitu. Kalau ini pro dan mm-mm, kontra. Jadi aku kasih contoh ya, Miss ya. mhm. Misalnya lagi ada anak lagi ada masalah, ibunya ngomelin, tapi ayahnya justru harus kayak ya udah nggak apa-apa itu ibu benar gitu. Itu harus sebenarnya benar atau salah dilakukan. Oke, jadi kalau untuk berbeda gitu ya, misalkan yang satu ayah ngemarahin atau ibu marahin, ayah ngebelain, misalkan itu kan pro kontra ya, seperti itu. Nah, itu sebaiknya jangan dilakukan. Jadi salah ya, artinya ya. Ya, karena yang ada anak pertama, anak itu pasti akan mencari sesuatu yang paling mereka sukai, paling mereka merasa paling aman gitu ya. Jadi kalau misalkan dimarahin sama ibu pasti akan larinya ke ayah karena ayah dibelain nih pasti gitu. Jadi tidak ada komitmen atau tidak ada kesepakatan terkait dengan aturan-aturan tertentu. Yang ada kadang anak akan cenderung bingung. Atau hal lainnya adalah anak juga bisa melakukan hal-hal yang sifatnya manipulatif gitu. Karena namanya anak-anak kan pasti ingin membela dirinya dong gitu kan. Dia ingin melindungi dirinya. Itu adalah sesuatu hal yang memang alami pada anak seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka melakukan sebuah kesalahan, ketika memang itu memang melanggar sebuah aturan yang memang ditetapkan di keluarga, begitu ya, ya dua-duanya juga harus berperan yang sama gitu. Atau ya tadi bedanya mungkin cara penyampaiannya aja gitu ya. Jadi jangan pro kontranya, tetapi aturannya tetap sama, kesepakatannya tetap sama antara ayah dan ibu, tapi bisa jadi pendekatan yang dilakukan untuk bisa menyampaikan bahwa nak ini salah loh, gitu ya, nak ini keliru loh, seharusnya begini begini begini. Nah, tapi pendekatannya yang bisa dilakukan secara Oke. berbeda, Oke, gitu. berarti ini ya bisa apa ya? Kembali lagi kepada koneksi atau komunikasi antara pasangan dulu sebelum ke anak gitu ya. Yes, benar. Karena kalau misalnya anak dibiasakan dengan pola yang seperti itu, juga pasti dia juga Ya, mikir kayak, ah ini dimarahin sama yang ini, berarti yang ini ngebela nih, gitu ya. Pasti iya, mencari betul. pembelaan yang Mencari membuat mereka pembelaan nyaman gitu pastinya. ya, Miss ya. Iya, betul. Itu Oke. sudah ciri khasnya anak-anak kan seperti itu ya. Betul. Nah, parents berarti harus coba dikoreksi lagi kali yang mungkin ada yang Mhm. kurang-kurang dari cara ngobrol dengan anaknya atau pola pengasuhan dengan anaknya, komunikasi dengan pasangannya itu juga harus diperhatikan dulu ya. Sebelum kita komunikasi dengan anak harus komunikasi dengan pasangan dulu biar biar enggak yang satu ke A, yang satu ke B ini gimana nanti anaknya sendiri jadi bingung ya, Bis ya. Benar, benar, benar. Oke, Miss Esti, terima kasih Iya. banyak loh. Ternyata tadi pertanyaan dan pernyataan terakhir dari episode hari Oh, ini. oke. Aduh, nggak Terima berasa kasih ya banyak sudah ngobrolnya. iya loh ya. Ini aku seru banget loh nggak kerasa. Padahal masih ada 280 pertanyaan lagi. Oh ya, oke. Siap. Kita bahas. Terima kasih udah bahas tadi mulai dari definisi Mm. komunikasi, deep talk, Mhm. cara yang harus dilakukan, respon yang harus diberikan gitu. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Jangan kapok-kapok siapa tahu kita ada part 2-nya gitu ya, Miss ya. Oke, dengan senang hati. Oke. Mungkin sebelum aku menutup episode hari ini, boleh dong kasih closing statement untuk parents yang lagi dengerin kita sekarang. Silakan. Oke, jadi yang namanya ngobrol ini merupakan harus menjadi bagian dari keseharian kita. Jadi jangan dianggap bahwa ngobrol itu sesuatu hal yang berat gitu ya untuk dilakukan. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu menciptakan suasana, menciptakan kenyamanan bagi anak untuk bisa menceritakan baik itu terkait dengan kesehariannya maupun hal-hal tadi yang bisa menjadi
sesuatu hal yang menjadi sesuatu bahasan yang deep talk tadi, sesuatu yang sensitif, yang mana di situ orang tua menjadi tempat yang ternyaman dan teraman bagi anak untuk bercerita. Oke. Dan tambahan ini harus penting juga jangan dipaksakan ketika mau ngobrol sama anak gitu ya, Miss ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Miss Esti sudah hadir Iya, di podcast Ngobrolin Parenting by The Good Parent. Mungkin nanti kita ada kesempatan lain untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya, Miss ya, dengan baik, topik-topik baik, yang lebih baik, menarik gitu baik. kan. Iya, Terima kasih pastinya juga parents ditunggu. yang udah dengerin episode hari ini, dengerin juga episode-episode sebelumnya di YouTube dan Spotify-nya The Good Parent. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok-nya @thegoodparent.id. Dan jangan lupa juga tuh didengerin episode-episode yang lain gitu ya biar nggak ketinggalan, banyak juga loh topik-topik yang lebih seru dari ini gitu kan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Good Parent, masa depan lebih baik.